Iya, halo guys, balik lagi sama gua Angso Hendy, YouTuber magang asal Bekasi. Jalan. Hah? Di jalan. Inrayan dulu lah, nyobain. Hijau kemana? Hah? Hijau kemana? Udah dijual. Ini yang patak nih, yang 4 liter. Iya. Maunya? Hah? Hebat. Kemana laku berapa? Hah? Laku berapa yang kemarin? Kemarin 33,5. Yang beli kan orang sini. Tahun berapa? Tahun 2014. 33 terus. Yang beli orang sini. Karena saya lihat kemarin baru turun, motor baru lagi. Iya. Wah, ngasih knalpot udah keren banget. Iya, ntar nunggu dulu dah, nabung. Mahal bisa knalpotnya. Dibobok aja udah. Ya. Ayo berangkat juga. Iya. Ini hari pertama nih nyobain. Makanya Mas Ita baru kemarin datang kan? Iya. Sabtu. Ini yang berapa lama? Ready stock kok. Nyari yang ada aja kemarin. Oh, hitam ya? Iya, kalau itu mah standar. Ayo kiri ya. Ya, tadi keputus, mohon maaf. Balik lagi sama gua Angso Hendy, YouTuber magang asal Bekasi. Hari ini hari Senin nih, tanggal 31, pas buat gajian, alhamdulillah. Sekarang jam 8, mau OTW ke kantor. Dan ini dia. Alhamdulillah, barakallah, akhirnya sampein juga punya ini motor. Jadi kalau di video sebelumnya gue bilang nanti bakal ada sesuatu pengganti Ninja hijau gue, karena kan mungkin kalau yang belum tahu, kemarin Ninja hijau gue kejual ya. Dan itu juga jualnya ibaratnya dadakan banget. Ya akhirnya kilometeran nembus 1 guys, alhamdulillah. Kita perawanin lagi kayak waktu si Aerox. Jadi temen gue tahu-tahu masang di OLX. Ya niatnya sih bagus ya, bantu gue, cuman kan gue nggak tahu juga tuh. Tahu-tahu dipasang ada yang beli, ya gue kaget, gue kira itu penipuan, dia juga ngira gue jualnya bohong-bohongan. Tapi ternyata tetangga gue akhirnya laku, ya udahlah. Minggu kemarin tuh, seminggu ya, maksudnya hari Minggunya kejual. Ya udah, karena Aerox dipakai kakak gue, terus Mio juga kan dipakai harian orang tua gue kan. Akhirnya nggak ada motor, ya gue naik ini dulu kan, naik mobil. Cuman ya udah biasa naik motor gitu ya. Kalau sekarang mah naik mobil males gitu, mau apalagi Jabodetabek kan. Ya udah cari-carilah si Jet X ini. Ini BTW bensin udah kedip-kedip juga nih kayak waktu itu biasa. Mudah-mudahan sampai lah ke pom bensin terdekat. Jadi nyari-nyari ke dealer biasa gua servis ya, di dekat kantor juga, di Kawasaki Moto Art. Kebetulan ready stock, alhamdulillah ada. Dan gue juga belinya yang warna hitam yang standar. Kenapa gue milih yang hitam dan standar, ntar gue jelasin ya sembari di jalan. Jadi ini baru banget turun kemarin hari Sabtu, tanggal berapa tuh? 29 ya. Baru banget sampai Sabtu kemarin, belum sempat gue bawa jalan. Karena Sabtunya kan gue langsung, Sabtu juga kan gue masih gawe juga kan sebenarnya kan, belum bisa bawa. Terus
Minggu juga ada acara juga. Jadi baru hari ini nih Senin. Ini juga belum ada plat nomornya. Sekalian ibaratnya apa sih dirayain. Alhamdulillah sampai, ternyata tembus. Kita coba isi 100.000 kira-kira dapat semana. Nah ini KTRC-nya nih gue belum ini juga nih. Maksudnya gue pakai yang full. Dan F1 ya gue belum nanya-nanya kemarin karena pas serah terima gue lagi di luar juga, jadi serah terima orang tua gue. Cuman ya ntar kita pelajarin aja lah. Pertama ke 100 bang, makasih ya. Gue lupa sih tangkinya ada berapa liter ini ya. Kalau yang lama kan yang 2 silinder gue kalau nggak salah berapa ya, 100.000 tuh ya nggak penuh juga. Tapi indikatornya sih full sih, cuman ya nggak full banget ini pasti. Yuk lanjut lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nih gue bawanya juga masih pelan-pelan aja lah, masih baru adaptasi nih, bener-bener baru bawa. Dan masih baru turun ya kan, mesinnya jangan dipaksain dulu. Jadi sebenarnya gue juga masih nggak nyangka nih bisa beli si ZX. Maksudnya ya semua orang juga pasti kalau pencinta motor ya siapa sih yang nggak pengen gitu kan. Sport ibaratnya dari segi desain ganteng, mesin juga 4 silinder kan. Maksudnya sekarang kan 2,5 4 silinder kan baru si ZX ini doang kan. Walaupun banyak yang bilang ya ada juga lah yang hujatin itu gitu kan, tapi kan itu hak setiap orang ya. Maksudnya semua orang bebas beropini, berpendapat lah. Kalau gua boleh jujur sih, ZX ini ya motor idaman gua untuk saat ini. Karena idamannya kenapa? Gua kan motor dipakai buat harian ya, maksudnya bukan buat weekend atau apa gitu. Jadi ya gue nyari yang bener-bener sesuai sama kebutuhan gua, sama kenyamanan gua gitu. Nah, dan itu semua tuh ada di si ZX 25R ini gitu. Karena ya gue namanya motor buat harian kan, pasti kan harus nyaman lah gitu. Yang enak buat harian lah pokoknya. CC-nya pas, ibaratnya kan suara 4 silinder siapa yang nggak suka sih gitu ya. Bahkan nih standar aja suaranya enak gitu, masih knalpot standar kan. Pasti kan semua orang ya suka lah raungan 4 silinder. Jadi kapan lagi dapat motor ibaratnya yang buat harian, menurut gua ya buat harian masih nyaman. Bensinnya juga ya pasti nggak boros-boros banget lah, mungkin nggak beda jauh sama 2,5 yang lama gue yang 2 silinder. Tapi suaranya dapat 4 silinder ya kan. Ya udah paling pas ini kalau menurut gua. Ya walaupun orang-orang apalagi orang-orang di sekitar gua ya kan, beberapa nggak semua pecinta motor gitu kan, bukan anak motor. Pas tahu harganya ya banyak gitu yang bilang lah mending ini mending itu gitu kan. Ya tapi kan gue sih gue wajarin aja. Karena kan mungkin beberapa orang yang apa ya, motor entusias aja kan banyak yang bilang mending ini mending itu, ZX suara doang gitu kan. Apalagi yang orang ibaratnya bukan pecinta motor gitu, pasti kan kaget kan pas tahu harganya. Banyak yang bilang ya mending beli mobil, beli ini. Cuman kalau gue ya udahlah, kalau mobil menurut gue karena balik lagi ya gue dipakai buat harian, dan gue untuk saat ini pakai mobil nggak nyaman lah buat kerja. Dan mobil banyak-banyak juga buat apa gitu, nggak kepake juga di rumah. Yang pakai mobil gua doang, orang tua udah pensiun juga nggak ada yang make gitu. Kecuali dulu pas masih pada kerja ya apa 2 mobil dulu kepake lah gitu. Kalau sekarang mah 1 aja udah lebih dari cukup lah. Terus kenapa gua ngambil yang standar juga, nggak yang special edition? Pertama ya karena harganya lumayan jauh ya. Jadi pas gue beli kemarin tuh harganya pas banget baru pada naik tuh untuk Jadetabek ya, Jadetabeker kalau nggak salah. Jadi baru banget naik itu per bulan April 2021. Nah gue beli kan Mei nih, jadi baru banget sebulan naik lah harganya. Karena sebelumnya itu kan masih 96 sama 114 kalau nggak salah yang special edition ya kalau nggak salah ya. Nah sekarang tuh yang standar itu kemarin gua ngambil 98.850 sama yang special edition tuh 116 kalau nggak salah. Jadi selisihnya tuh hampir 17 juta sama yang
special edition. Walaupun ya memang worth it juga sih, karena kan quick shift dan sebagainya gitu kan, ABS juga. Tapi ya berhubung kalau untuk gua kayaknya yang paling pas yang standar, ya udahlah, dan disesuaikan sama budget gitu kan. Adanya harganya segitu, ya udah, apa duitnya segitu, ya udah beli yang pas aja lah, jangan dimaksain. Dan untuk warna juga entah kenapa, kalau dulu gue demen warna yang cerah-cerah kan, kayak hijau. Makanya Ninja RR gue sama Ninja 2,5 gue dulu itu kan hijau tuh. Nah entah kenapa sekarang gue demen yang kalem-kalem. Dan JTX yang standar yang hitam ini tuh kayaknya gak harbat gitu hitamnya, kayak maco banget. Jadi ya itulah alasan kenapa pilih JTX dan kenapa pilih yang standar ya. Nah terus gimana nih, gua kan pengguna harian Ninja 2,5 FE Old ya, yang 2 silinder kan. Terus gimana nih kira-kira gua sekarang pakai yang 4 silinder kan. Nah sejauh ini sih 4 km ya. Kalau dari posisi riding nih, kayaknya agak lebih nunduk ini dikit ya. Gue berasa sih karena posisi stangnya kan, ini kan udah under yoke ya. Dia tuh kan di bawah nih, hampir rata sama jok lah gitu. Jadi agak lebih nungging ini dikit. Tapi nggak, menurut gue ya sejauh ini sih kayaknya nggak pegel lah. Maksudnya nggak bikin punggung sakit gitu. Dan menurut gue walaupun bungkuk, entah kenapa ini nyaman nih. Walaupun gue baru 4 kilo ya, tapi ya gue udah sering inilah, maksudnya harian pakai motor begini gitu kan, motor sport. Ini sih menurut gue nggak, ini padahal gue pakai tas punggung loh, lagi bawa laptop juga, tapi kayaknya enggak deh, nggak pegel lah. Maksudnya nggak maksa sampai ya nunduk, tapi nggak sampai ibaratnya bikin punggung gimana gitu, enggak lah. Ya mudah-mudahan enggak, ntar kan kita coba lagi kan kalau setelah lama berasa nggak kira-kira. Tapi sejauh ini sih enggak lah. Terus kalau dari dimensi, nah gue kalau dari segi ukuran gue bingung sebenarnya. Pertama nih motor gue lihat di dealer kan kayak kok gede gitu ya. Gedenya tuh kalau menurut gue di sininya nih, di depan tengah ke bawah gitu kan, dibanding 2,5 gue yang FE Old ya, bukan yang FE New juga. Menurut gue lebih gede ini gitu. Tapi pas datang ke rumah, orang tua gue bilang kan, oh bagusan ini nih lebih ramping. Nah kata gue, ramping dari mananya ya, perasaan gedean ini gitu. Tapi kalau dilihat-lihat sih ya emang bingung sih dibilang. Kalau gue lihat di garasi gue tadi tuh, garasi gue kan sempit ya, maksudnya mepet banget sama mobil. Seinget gue kalau dulu pakai yang hijau, yang FE Old, sama mobil tuh kayak beda tipis lah jaraknya. Tapi tadi pas gue lihat pakai ini parkir, jaraknya agak lebaran lah gitu. Terus sebenarnya kayaknya yang bikin ramping tuh buntut ke belakang sih, dari jok ke belakang. Karena ini kan kecil banget ya, dari jok ke buntut belakang tuh kecil gitu, ramping. Jadi mungkin itulah yang bikin orang mikir, beberapa orang yang bilang ramping tuh ya karena itu kayaknya sih. Karena kalau yang FE Old lama kan dari jok ke belakang tuh sebenarnya agak gede. Ada yang bilang motor sekarang nggak perlu dirayon gitu kan, karena mesinnya udah beda. Tapi ada yang bilang juga harus tetap dirayon karena kan penyesuaian, adaptasi. Cuman kalau gue sih kayaknya tetap ngeri kalau motor baru udah dibawa ngotot-ngotot gitu ya. Iya ibarat kayak bayi baru lahir kali ya, maksudnya nggak tahu ya, gue bukan orang mesin ya, nggak paham juga. Tapi kayaknya harus adaptasi dulu, lebih enak gitu. Dan kita juga sebagai rider jangan ngebut dulu lah gitu kan, belum adaptasi juga. Kalau dari berat juga mirip-mirip sih, 11-12 sih sama Ninja gue yang lama ya. Maksudnya pertama-tama tuh kayaknya beratan ini, tapi pas dicobain tuh nggak beda jauh lah, kayaknya beratnya sama. Cuman yang agak berasa nih panasnya nih, menurut gue nih, di kaki kanan nih ada hawa-hawa panas. Padahal belum macet loh dari tadi. Ya mungkin karena 4 silinder ya. Tapi asli sih 4 silinder mau knalpot standar juga ya, enak gitu, kayak halus banget. Cuman kalau JTX 25R ini emang idle-nya kan tinggi ya. Langsamnya kayaknya berapa, 2000 ke atas, kayaknya 2000 rpm ke atas deh. Jadi kalau baru nyalain tuh kayak kenceng banget gitu, kayak digas tinggi gitu kan. Padahal masih knalpot standar ya. Kalau di komplek kayak gue perumahan ya lumayan juga lah. Makanya ntar gue mikir-mikir juga nih nyari knalpot racing.
Sebenarnya gue demen yang berisik ya, maksudnya nggak berisik banget sih. Gue demen yang agak ibarat kalau persentase ya 70% lah berisiknya gitu. Tapi jangan yang berisik banget. Karena kan ya 4 silinder siapa yang nggak demen gitu kalau menurut gue ya. Mungkin dari 10 orang 1/9 kali yang nggak demen. Makanya gue belum tahu nih kira-kira nanti ngambil knalpot apa gitu kan, yang sedang lebih dikit lah gitu. Gimana ya, sedang lebih dikit suaranya gitu, agak berisikan. Dan gua kan rencananya sih pengen nyari yang inletnya 50-51 ya. Soalnya kan gua di rumah kemarin tuh pas jual motor sebenarnya pengen jual semua knalpot racing gua sekalian dijual lah. Cuman karena nego-nego, orangnya juga mau knalpot racingnya satu doang, ya udah sisa satu lagi tuh ada apa silencer di rumah. Kebetulan inletnya kan 50-51 ya, ntar kalau gue beli knalpot baru cari yang headernya 50-51 juga biar bisa make gitu. Nah, knalpot silencer yang di rumah tuh karakternya adem karena kan silencernya panjang ya, jadi adem dia. Nah, mau nggak mau gue harusnya ngambil knalpot yang ntar buat ini yang agak berisikan dikit kan, karena kan jadi ada dua jenis lah. Yang satu yang adem, ntar gue bisa tuker-tukeran kan. Emang nggak tahu nih ngambil apaan, kira-kira ada saran nggak ya? Jangan yang 2 digit lah, yang di bawah 2 digit kalau bisa. Lokalan juga nggak apa-apa, gue sih nggak terlalu ngejar yang branded. Ibaratnya maksudnya branded luar gitu ya. Lokal pun nggak apa-apa kan, support brand lokal juga. Dan sekarang kualitasnya kan nggak kalah lah gitu. Malah sekarang brand lokal juga harganya kan hampir-hampir, beberapa merek hampir-hampir kayak brand luar juga kan, ada yang belasan juga. Dari posisi riding kayak gini imbasnya ke tangan sih kalau gua nih sekarang nih udah mulai berasa kayak ibaratnya pegel-pegel gimana gitu di telapak tangannya ya. Kalau di punggung enggak sih, kalau gue pribadi nih ngerasainnya di tangan kok, karena mungkin beban tubuhnya ke tangan ya. Kalau di Ninja gue yang lama itu kan, yang itu mah nggak pegel kayaknya itu. Apa karena gue udah biasa ya, jadi kalau itu sih nggak pegel kemana-mana sih. Kalau ini pegel ke tangan, cuman nggak tahu nih, sama kayak Ninja gue dulu yang lama. Ketika gue baru beli itu, gue kayak nyesal dulu yang 2 silinder ya, kayak anjir nih pegel banget, gue bawa nih tiap hari ke pasar Minggu, gue bilang kerja kan bisa meninggal nih gue. Tapi ternyata lama-lama gue cobain enggak enak. Nah, ini ya mungkin bisa juga kayak gitu nanti, entah karena gue mungkin baru pertama, ntar lama-lama menyesuaikan. Ya mudah-mudahan menyesuaikan lah, nggak pegel lagi kayak Ninja gue yang lama gitu. Karena nih emang niat motor buat harian sih, bukan buat weekend gitu. Emang motor buat nyari cuan ini mah. Dan sebenarnya sih gue pengen motor ini udah dari dulu pertama keluar ya. Ini kan hitungannya, kalau hitungan rilisnya kalau nggak salah Agustus ya 2020 ya. Ya mungkin udah 10 bulan setelah rilis kan baru bisa beli gitu ya. Alhamdulillah lah, akhirnya kesampaian juga. Karena dulu tuh sebenarnya udah pengen beli tuh, tapi kan duit belum ada gitu kan. Ya kalau buat DP sih bisa, tapi gue mikir kan, kayaknya kalau nyicil ngeri pusing gitu kan. Jadi nabung-nabung dulu lah, kalau bisa beli cash ya desain cash aja. Kalau gue mikirnya gitu. Ya alhamdulillah sih ngumpul-ngumpulin duit 10 bulan ya sampai juga. Alhamdulillah bisa kebeli lah. Jadi nggak mikirin bulanan berapa itu kan, karena kalau nyicil lah kayaknya gue lihat simulasinya lumayan dah kalau dikali-kaliin gitu. Jadi ya makanya gue yaudahlah, mending gue nabung aja gitu kan sampai ada buat beli cash baru kita beli. Ya alhamdulillah 10 bulan kekejar, syukur. Ini BTW gue udah gigi 6 nih, karena gue ngeri narik RPM tinggi-tinggi, sayang takut ini gitu. Jadi gue tarik terus aja nih giginya. Nanti kita coba tes ya, kira-kira. Kalau dulu gue naik Ninja yang 2 silinder tuh 100.000 itu tuh kalau ke kantor habisnya tuh 2 minggu kurang lebih. Jadi misalnya gue ngisi Senin ini nih, habisnya tuh nanti gue ngisi lagi Senin 2 minggu depannya. Biasanya kayak gitu, paling rata-rata ya. Atau kurang lebihnya ya kadang lebih cepat dikit, sehari 2 hari, atau kalau lagi irit ya mundur sehari 2 hari gitu. Nah sekarang kita coba nih si GTX 25R ini kira-kira 100.000 apakah sama atau enggak gitu kan. Dan apakah gue kuat bawa buat harian tiap hari. Aduh. Riding position kaki gua nih ke bawah sih napak sih, nggak tinggi banget. Untuk yang tingginya kayak, ya kalau tinggi kayak gua napak jelas lah. Tinggi gua kan 178 180 lah.
napak dengan sempurna ibaratnya. Jadi nggak, ibaratnya ini posisi apa ya, posisi bangkunya tuh, posisi joknya nggak tinggi banget, dan joknya tuh nggak lebar, nggak kayak Aerox gue tuh. Kalau Aerox gue kan joknya lebar banget ya, jadi kita tuh ngangkang. Jadi karena kita ngangkang, nginjek ke tanahnya kan lebih jauh kan. Nah kalau ini sih pas nih kalau untuk gua. Mungkin tinggi-tinggi 168 ke atas juga masih oke lah kayaknya deh. Jadi nggak tinggi-tinggi banget ini joknya. Terus kalau dari suspensi ya, sekarang kan ini udah WSD, ini udah upside down. Kalau Ninja sebelumnya kan teleskopik. Kalau baca-baca sih sebenarnya kan untuk jalan Indonesia sebenarnya cocok teleskopik kan. Kalau WSD kan katanya ya, gue baca-baca doang nih, gue bukan ahli ya. Kalau ada yang salah bisa koreksi. Kalau WSD gini kan upside down kan buat di sirkuit gitu kan, enak, stabil. Tapi kalau untuk tahan di jalan Indonesia katanya sih lebih cocok harusnya teleskopik. Cuman sejauh ini gue pakai sih enak sih suspensinya. Terutama yang belakang ya, yang belakang tuh kayak ngeredam gelombang sama jalan jeleknya tuh enak, pas gitu. Gua nggak tahu ya adjustable nggak nih yang si suspensinya, mau yang depan belakang. Jadi nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk juga. Jadi nggak kayak, kalau terlalu empuk kan kadang kita pakai tuh kayak genjot banget gitu kan. Nih tangan kanan gue semutan anjir. Lama-lama kenapa ya? Apa karena nggak pakai sarung tangan? Lupa gue pakai sarung tangan. Kemarin sih udah gue poles sedikit ya, pakai ada tuh coating-coatingan lah di rumah. Dan enaknya kalau warna hitam gini, kalau kita coating kan, maksudnya kita poles, wet looknya tuh bener-bener mantep ya, kelihatan banget gitu. Ya paling sementara gitu dulu ya untuk video kali ini. Ini video random aja sih, maksudnya video pertama nyobain si ZX, ibaratnya turun ke jalan officially ya kan. Kira-kira kalau ada yang mau tanya atau mau sharing atau mau meluruskan tadi yang udah gue sampaikan, bisa langsung komen aja di kolom komentar. Jadi segitu aja dari gua, Angsu Endi, motovlogger magang asal Bekasi. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.